فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah yang pada hakikatnya ini di pekan pertama, namun kita geser atau tukar switch sementara di pekan ketiga karena di pekan pertama Anda tidak mampu untuk hadir, maka insyaallah kita lanjutkan pada hari ini di pekan ketiga hari Selasa. Insyaallah pada bulan mendatang kita lanjut masih di pekan pertama lagi insyaallah. Kita di suatu pasal salah satu kiat untuk meraih hidup bahagia, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha khuluqan akhar. Ini pasal ke-7 dengan judul tidak membenci. La yafraq mu'minun mu'minatan. Ya, janganlah seorang mukmin yaitu suami membenci total seorang mukminah yaitu istrinya. Ini menunjukkan kalau istrinya masih mukminah, kalaupun dia tidak menyukainya, maka ada solusi. Jadi janganlah seorang suami muslim mukmin membenci total seorang istri mukminah. In kariha minha khuluqa. Di sini khuluqa, kalau di tulisan terjemahan khulqa, tapi mungkin lebih tepatnya khuluqa. Jika dia suami tidak menyenangi atau membenci dari istri tersebut satu khuluq, yaitu satu sikap, satu perangai, radiya minha khuluqan akhar, tentu dia akan menyukai perilakunya yang lain. Jadi di sini dengan khuluq itu berarti sikap, perangai, akhlak. Kalau misalnya dibaca ya khalq, maka berarti fisik. Tapi ini bukan fisik yang dibencinya, melainkan perangai, kelakuan. Kalau misalnya si suami tidak suka dengan salah satu kelakuan istri, sifatnya, apapun itu, ya selama tidak menjurus kepada kekufuran dan tidak membuat rumah tangga hancur, tidak menjurus kepada kekufuran atau tidak menjadikan rumah tangga tidak berlangsung ke depannya, maka akhlak buruk selain itu masih bisa ditolerir dengan mungkin perangai baiknya di sisi lain. Ya. Adapun kalau misalnya akhlak tersebut
yang dimiliki oleh istri tersebut akhlak yang menjurus kepada kekufuran besar atau kesyirikan besar, maka pilihan bagi suami. Ya. Bukan pilihan, bahkan kadang lebih afdal ya pisah. Kalau memang itu kekufuran besar. Atau suatu akhlak yang tidak memungkinkan ke depannya untuk diteruskan sebagai istri. Ya, tidak memungkinkan untuk diteruskan ke depannya sebagai istri. Seperti ternyata berzina, maka ini nggak bisa terus baginya, khalas. Misalnya, ini pilihan buat dia. Ya, atau hal-hal lain yang membuat dia tidak memungkinkan untuk mencintainya lagi. Taib. Jadi hadis ini tidak melazimkan bahwa seorang suami tidak boleh mentalak istrinya. Boleh jika memang memiliki uzur, memiliki alasan yang syar'i, maka diperbolehkan. Bahkan terkadang talak atau cerai itu menjadi suatu solusi untuk membuka lembaran hidup yang lebih baik. Hadis-hadis semisal itu ada beragam. Agar kita tenang dalam berumah tangga, berbahagia dalam berumah tangga. Dari hadis Abu Hurairah juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian, bisa dimaknai hendaklah kalian memberikan wasiat baik-baik untuk perempuan. Memberikan wasiat atau nasihat baik-baik, kebaikan kepada perempuan, maksudnya kepada para istri, kepada istri. Di sini istausu yaitu ausu, berikan wasiat, berikan perhatian dengan nasihat kepada para istri. Ini di antara maknanya. Dan ini menunjukkan wajibnya seorang suami memperhatikan istrinya. Memperhatikan istrinya, tingkahnya, sikapnya, tingkah lakunya, lisannya, pergaulannya, dengan siapa dia berteman. Itu penting bagi laki-laki untuk mengetahuinya dan mengarahkannya. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, ini dari segi apa? Dari segi karakter. Ya. Pada penciptaan asalnya sama seperti kita diciptakan dari setetes air mani. Tetapi dari segi karakter ada kiasan seperti diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la. Dan bagian yang paling bengkok dari bagian tulang rusuk adalah bagian atasnya. Ya. Nah, di sini bengkok yaitu pikirannya kadang-kadang bengkok. Ya. Enggak pakai logika, hanya pakai perasaan yang kadang pula itu bercampur dengan belaka emosi, bukan dengan ilmu pengetahuan atau keilmuan. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Maka kalau misalnya engkau meluruskan tulang rusuk tersebut, maka engkau akan mematahkannya. Karena harus dengan cara keras kalau untuk meluruskan itu susah. Ya emang udah seperti itu terciptanya gitu. Ya, tetapi nggak bisa juga kalau misalnya didiamkan. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau misalnya engkau biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Fastawsu bin nisa. Maka berikanlah wasiat kepada para perempuan. Ini menunjukkan suami itu harus take care of wives, ya. Yaitu memperhatikan istrinya atau istri-istrinya dan juga memberikan nasihat, pengarahan, bukan didiamkan. Dan dengan cara yang terbaik, bukan dengan memaksakan, dengan kekerasan. Tidak. Jadi tidak meninggalkan dan tidak mengeraskan. Maka itu di antara wasiat Rasulullah SAW kepada kita para suami. Untuk berhusn al-muamalah, yaitu bersikap baik, bermuamalah dengan baik dengan pasangan. Yang mana muamalah baik dengan pasangan itu insyaallah pertama berpahala
dan kedua membuat hidup itu lebih nyaman, lebih bahagia. Ya, betapa adanya suami yang tidak bahagia hidupnya karena tidak baik muasyarah dia terhadap pasangan, tidak baik pergaulan dia terhadap pasangannya. Boleh jadi karena salah dirinya, boleh jadi karena salah pasangannya, boleh jadi karena salah dua-duanya. Ya, maka tetap seorang laki-laki menjadi pemimpin, dia mengendalikan. Ya, baik. Kemudian juga masalah bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik dan tidak berlarut dalam membenci. Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir tentang masalah keadilan. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya bapaknya Nu'man bin Bashir, anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapaknya Nu'man bin Bashir datang bersama Nu'man menuju Rasulullah SAW. Kemudian berkatalah di sini berkata mungkin bapaknya Nu'man bin Bashir ini kepada Nabi SAW, inni nahaltu bani hadha ghulaman kana li, sesungguhnya saya memberikan kepada putraku ini satu pembantu yang saya miliki. Jadi bapaknya Nu'man itu Bashir punya anak, di antaranya Nu'man bin Bashir dan beberapa anak lainnya. Nah, bapaknya ini menghadiahkan kepada Nu'man satu ghulam. Ghulam di sini maksudnya budak laki-laki yang bisa membantu urusan anaknya. Jadi dikasih budak. Dia punya budak, dikasih ini satu buat kamu. Maka kata Rasulullah SAW, apakah semua dari anak-anakmu engkau berikan budak semisal hal seperti ini, atau cuman dia doang? Maka kata bapaknya Nu'man yaitu Bashir, la, enggak ya Rasulullah, cuman ini doang, cuma Nu'man saja. Maka kata Rasulullah SAW, fa'arji'hu, cabut pemberianmu, balikin. Ya. Atau dalam riwayat lain Rasulullah berkata, afa'alta hadza biwaladika kullihim, apakah engkau memperlakukan anak-anakmu semuanya seperti ini, yaitu dikasih semuanya budak atau pembantu? Maka kata beliau, la, tidak. Maka berkata Rasulullah, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian untuk anak-anak kalian, pada anak-anak kalian. Ya, faraja'a, kata Nu'man bin Bashir, faraja'a abi faraddatil kasadaqah, maka bapakku pun pulang kemudian mengembalikan kembali sedekah itu pemberian tersebut. Ya, ini termasuk bagian dari husnul muasyarah, yaitu berbuat adil. Orang mengira kalau misalnya berbuat adil itu akan memberatkan dirinya, padahal enggak. Justru kalau dia tidak berbuat adil itu akan memberatkan dirinya, baik sekarang atau masa depan. Baik berbuat adil terhadap anak-anak bagi yang memiliki lebih dari satu anak, atau dengan para istri, atau dengan para pekerja. Dan ingat, adil itu dalam masalah berumah tangga untuk yang lebih dari satu, baik anak maupun istri. Adil itu ada dua macam. Imma adil dalam masalah kebutuhan, imma adil dalam masalah hadiah. Adil dalam masalah kebutuhan itu tidak mungkin bisa disamakan kuantitinya, karena kebutuhan tiap individu anak itu beda. Maka berbuat adil dalam masalah kebutuhan itu tidak sama dengan musawat, persamaan, tidak, melainkan disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Adapun yang kedua, berbuat adil dalam hibah atau hadiah, maka ini wajib sama, asalnya wajib sama persis gitu. Seenggaknya mirip lah gitu lah. Kalau nggak bisa sama 100%, mirip lah. Anda kasih contoh, misal kita punya anak berapa? 4, SMP 1, SD 2, sama balita 1. Maka dalam masalah kebutuhan nggak mungkin dong yang SMP disamakan dengan yang balita. Ya enggak? Kita kasih uang jajan SMP berapa per hari?
20.000. Yang balita kasih 20.000. Ya nggak mungkin. Ini bukan masalah hadiah, ini sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Ya. Kemudian mau disamakan, misal yang SMP kan SPP-nya per bulan dia sekolah misalnya 300.000. Kemudian yang balita walaupun belum sekolah harus dikasih 300.000 juga? Ya enggak. Ini bukan adil, namanya bahlul. Ya, ini bukan adil. Jadi adil itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu baru adil untuk masalah kebutuhan. Enggak disesuaikan dengan nominal flat sama rata semua, enggak. Begitu juga dengan kalau misalnya istri lebih dari satu pun juga begitu. Keadilan itu bukan berarti antum punya gaji 8 juta, punya 2 istri. Terus istri pertama 3 anak, istri kedua 5 anak. Misal aja. Nah, maka antum samakan 4 juta buat istri pertama, 4 juta buat istri kedua. Apakah ini adil? Tidak. Tidak. Karena apa? Karena kebutuhan mereka berbeda. Dan ini kesalahan sebagian dari ikhwan yang melakukan praktek seperti ini. Salah itu, salah. Ada yang anaknya cuma 1, istri kedua. Istri pertama anaknya 4. 4 juta, 4 juta. Salah juga ini. Malah zalim dia terhadap istri pertama. Ini tidak adil. Jadi dalam masalah kebutuhan, keadilan itu disesuaikan dengan seberapa butuhnya mereka. Itu satu. Yang kedua, keadilan dalam masalah hadiah. Adapun hadiah sama, kalau hadiah punya anak berapa? 4. Ya, beliin burjo. Burjo ikhwan. Bukan borju, ya beda. Burjo, bubur kacang hijau. Iya. Ya yang SMP dikasih, SD dikasih, sama udah kelas. Sama. Ya mungkin yang balita kalau belum bisa makan ya dimaafkan lah, belum bisa makan bubur kacang hijau mungkin dimaafkan ya. Tapi al-muhim berusaha untuk sama gitu loh. Sama. Kasih mobil misalnya. Bukan kebutuhan ya. Kasih mobil karena hadiah. Ya berarti sama dong, kasih juga yang lain. Walaupun ya berlebihan kalau ngasih mobil untuk anak-anak, berlebihan, israf itu ya. Misalnya baju lebaran. Ya, sebenarnya baju lebaran masuk kebutuhan atau kebetulan. Kan nggak harus baju baru kan lebaran ya. Tapi kalau misalnya baju baru itu bukan masuk kebutuhan, mungkin kebutuhan primer kan yang penting punya baju. Dia udah punya, masuknya ke hadiah lebaran. Tapi berarti kan masing-masing harus juga dapat baju. Mungkin nggak bakal sama persis. Nggak mungkin yang SMP dikasih baju ukuran SMP, yang SD dikasih baju ukuran SMP, nggak mungkin. Artinya di sini disesuaikan dengan masing-masing kepuasan, kecocokan masing-masing. Itu namanya adil. Nah, ketika seorang bapak berbuat adil, maka dia berada di maqam yang tinggi. Makanya kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah Ta'ala berikan naungan di hari yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yang paling pertama yang Rasulullah sebutkan siapa? Al-imamul adil, imam yang adil. Dan keimaman di sini dalam skala keluarga juga masuk, dalam skala daerah dan wilayah juga masuk. Jadi kalau antum punya anak 2, punya anak 3, antum bisa meraih predikat imam adil kalau betul-betul adil. Dan itu di hari kiamat akan besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan di dunia akan lebih tenang. Kenapa? Karena masing-masing anak tidak akan cemburu satu sama lain, tidak gontok-gontokan satu sama lain karena cemburu, enggak. Melainkan sang bapak sudah mencontohkan keadilan. Itu akan lebih menenangkan keluarga. Sekarang lihat betapa banyaknya keluarga yang hancur, persaudaraan yang hancur. Kenapa? Di antara sebabnya dulu bapaknya itu tidak menerapkan keadilan antar anak, sehingga kecemburuan terjadi. Oke lah, kalau masalah hati, kesukaan terhadap anak tertentu, wajar ada anak yang lebih disukai. Tapi seorang anak itu, seorang bapak itu tidak boleh menzahirkan kecondongan dia kepada salah satu anaknya. Begitu juga dengan istrinya atau para istrinya. Ada yang lebih suka pada istri yang keberapa, ini nggak boleh menzahirkan dia kepada
semua istrinya bahwa saya lebih suka dengan ini daripada kamu udah tua, udahlah bedalah kamu. Saya lebih suka ngunyah daun muda misalnya. Ngomong seperti itu nggak boleh. Kenapa? Karena menzahirkan kecondongan hati. Kecondongan hati itu niscaya. Tetapi untuk menzahirkannya di pihak lain, maka itu suatu hal yang menyakitkan dan itu nggak boleh. Tapi jadi berbuat adil itu menenteramkan dan menyenangkan dan itu wajib. Rasulullah SAW sampai nyuruh apa? Cabut itu pemberian. Yang penting kamu bisa berbuat adil. Kalau nggak bisa berbuat adil, nggak usah ngasih. Mending nggak usah ngasih. Itu disuruh cabut itu. Maka dicabut kemudian karena apa? Karena nggak bisa berbuat adil. Ini menunjukkan bahwasanya berbeda antara punya anak lebih dari satu dengan punya istri lebih dari satu. Kalau misalnya kita punya anak satu, pengen punya anak lagi, boleh nggak? Boleh. Tapi kemudian kalau antum bilang, wah saya kalau nanti kok punya anak lagi, saya khawatir nggak bisa berbuat adil. Yang nggak dipikirin itu, punya anak aja dulu, ntar insya Allah belajar berbuat adil. Faham nggak di situ? Itu untuk punya anak. Adapun punya istri lebih dari satu, dan dia bilang nanti kok saya punya istri lebih dari satu, saya nggak bisa berbuat adil. Haram atas dia untuk punya istri lagi. Beda. Faham nggak bedanya jemaah? Jadi kalau misalnya antum punya anak satu, pengen punya anak lagi, tafadhol. Walaupun antum belum merasa bisa berbuat adil, punya anak aja dulu. Nanti belajar berbuat adil. Adapun kalau untuk punya istri lagi dan antum merasa kayak belum bisa berbuat adil, haram untuk punya istri lagi. Belajar dulu, baru kemudian bisa punya istri lagi, insyaallah. Nah di sini nggak bisa belajar sembari poligami, nggak bisa. Nanti dah gampang lah. Nanti adilnya kita nyesuaiin aja, belajar adil nanti pas udah punya istri dua. Nggak bisa kayak gitu. Harus persiapan sebelumnya. Kalau nggak bisa, nggak berpikir kayaknya nggak bisa beradil, maka haram atasnya untuk nikah lagi. Itu hukumnya seperti itu jemaah sekalian. Sebagaimana di awal surat An-Nisa. Ya kalau misalnya nggak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satu aja, nggak boleh nambah-nambah. Begitu. Ya. Taib. Kemudian jemaah sekalian masih ke masalah yang menenteramkan hati kita untuk bermuasyarah dengan baik. Untuk bermuasyarah dengan baik yang membuat kalbu kita itu tentram. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi la yafraq mu'minun mu'minatan. Taib. Di sini juga ada masalah memukul, ya. Masalah memukul dari Abu Mas'ud Al-Badri. Ada seorang sahabat Abu Mas'ud, namanya bukan Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu adribu ghulaman li bis-sawt. Saya itu pernah memukul budak saya dengan pecut. Jadi budaknya anak muda gitu, budak dia dipukul pakai pecut olehnya. Fasami'tu sautan min khalfi, ketika saya pecut itu saya mendengar ada suara di belakang saya. I'lam Aba Mas'ud. Ada suara kayak gitu. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Falam afhami sauta min al-ghadab. Saya enggak tahu kalau suara itu berasal dari rasa marah seseorang di belakang saya. Falamma dana minni, ketika suara itu makin dekat pada saya baru ngeh, idza huwa Rasulullah, ternyata itu Rasulullah di belakang saya. Fa idza huwa yaqul, ternyata beliau berkata, i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud. Maka fa'alqaitu saut min yadi, maka aku langsung melempar pecutku dari tanganku, yaitu langsung udah Rasulullah seperti marah gitu, langsung lempar pecut dia, Abu Mas'ud ini. Maka kata Rasulullah, i'lam Abu Mas'ud annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal ghulam. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa atasmu dibandingkan dirimu terhadap ghulam, terhadap anak ini. Artinya engkau menzalimi, memecut
budak ini Allah Ta'ala lebih kuasa untuk bisa menghukummu lebih dari itu. Maka kata Abu Mas'ud, la adribu mamlukan ba'da wa abada. Setelah itu aku tidak pernah memukul budak sedikit pun setelahnya. Ya. Dan juga atau dalam riwayat lain, ama law lam taf'al la lafahatka. Atau kata Imam Abu Mas'ud ketika mendengar perkataan Nabi dan ancaman Nabi itu, kata Imam Abu Mas'ud, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Ya Rasulullah, budak ini saya bebaskan untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Jadi langsung dibebaskan, saking takutnya itu. Maka kata Rasulullah, amma law lam taf'al lalafahatkan nar. Sekiranya engkau tidak melakukan itu, yaitu membebaskannya dengan baik, maka api neraka itu akan membakarmu. Ya. Jadi kekerasan seperti ini jemaah sekalian rahimakumullah, jangan kira tidak ada balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Bagi suami yang KDRT yang melakukan kekerasan pada istrinya atau mungkin pada anak-anaknya dengan kekerasan yang menyakitkan, mencederai, mengubah warna tubuh, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan padanya. Karena di sini jemaah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan sikap membangkangnya, maka berikanlah nasihat pada perempuan-perempuan itu, istri-istri itu. Enggak mempan, yaitu hajar setelah itu, yaitu asingkan dari tempat tidur. Dan jangan mengasingkan tempat tidur di luar rumah, maksudnya tetap di rumah tapi tidak tidur bareng. Masih tetap seperti itu sikapnya, maka baru dengan metode terakhir, yaitu wadribuhun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai, tidak melukai. Jadi maksudnya darb di sini yaitu darb lit ta'dib, memukul untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan adab, bukan memukul untuk mencederai atau menuntaskan amarah, bukan. Tapi supaya berubah. Dan itu tidak boleh dilakukan dengan alat-alat yang mencederai. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya barometer pukulannya itu adalah melempar dengan siwak atau semisalnya. Yaitu bendanya kecil aja, siwak, bukan benda besar misalnya apa? Mukul pakai apa? Lempar pakai apa? Biasa istri dilempar pakai apa jemaah? Oh, piring, masya Allah, ya piring misalnya. Atau biasanya kebalik ya, malah istri yang biasanya lempar piring mungkin. Ya, makanya seperti berat. Ini tidak boleh kalau sampai level seperti itu. Piring, kemudian tisu ya, ringan tisu ya. Tisu nggak apa-apa, tisu. Tapi tisu isi piring sama aja. Kemudian apa? Ya bisa diukur-ukur lah kira-kira mau mukul pakai apa? Ya mukul pakai siwak, pakai sikat gigi atau pulpen mungkin ya bisa. Adapun yang berat mencederai ya. Misalnya mukul pakai beling, pakai kaca. Nah, ini kan mencederai ini. Ya. Maka ini enggak boleh. Dan itu pun hanya sekali aja, enggak usah terus-terusan lempar terus ya. Itu syaitan akan mengompori nanti, makin lama makin besar lemparannya. Namun kemudian fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau misalnya istri-istri itu udah taat sama kalian, wahai suami, jangan cari masalah. Ya. Kalau misalnya ternyata istri-istri ini atau anakum mereka sudah taat, mentaatimu, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Ya, nyari-nyari perkara, dikorek-korek lagi kesalahan lamanya yang sudah ditaubatkan. Enggak usah. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Di sini ada isyarat seolah-olah dari Allah
Wahai para suami, kalian merasa lebih tinggi daripada istri itu, kalian merasa lebih hebat, lebih besar, lebih otoriter daripada istri tersebut sehingga bisa menzaliminya, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Bisa saja Allah balas kalian. Maka siapa yang melakukan kezaliman terhadap istrinya, maka balasannya dari Allah. Ya mungkin istri ini nggak bisa melakukan apa-apa, tapi balasannya dari Allah. Makanya untuk menghindari kezaliman seorang suami terhadap istri, hendaklah suami ini menerima nasihat dari Rasulullah SAW. La yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci total seorang mukminah. Kalau misalnya ada sisi akhlak yang tidak dia suka dari istrinya ini, maka dia bisa mencari celah kebaikan yang buat dia ridha dari akhlak lainnya dari istrinya yang baik, ya. Baik, kita mulai. Ini kita baru mulai, ini baru muqaddimah ya ikhwas sekalian. Jadi jam berapa sekarang? Kira-kira azan jam berapa aja? Ya 4 menit lagi selesai berarti ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Insyaallah tetap bermanfaat. Nanti habis isya kita lanjut lagi insyaallah. Di dalam hadis ini ada 2 pelajaran penting. Yang pertama dulu kita pelajari. Hadis ini memberikan pengarahan bagaimana seharusnya memperlakukan istri, kerabat, teman, pekerja, dan semua orang yang mempunyai hubungan dengan kita. Ya, kita harus mempersiapkan mental kita. Karena pasti akan ada aib, akan ada kekurangan dan hal lain yang tidak kita senangi. Mesti begitu dalam hubungan sosial. Tetangga, ya, misal tetangga. Ada nggak antum hidup di daerah yang sempurna, tetangganya semuanya salafi semua, akidahnya selamat semua, calon masuk surga semua insyaallah juga, kemudian akhlaknya benar semua. Ada nggak di antara antum kayak gitu? Kalau ada, pengen anak tukeran lah. Anda yakin nggak ada? Pasti ada aja tetangga yang ngeselin, ada aja. Bahkan dihikayatkan oleh banyak dari orang perumahan sunnah misalnya, ya, maksudnya perumahan sunnah di sini, ya itu daerah area isinya ikhwan sunnah semua rata-rata. Ya sampai mereka bilang, anak nggak mau lagi tinggal di situ, kata. Loh kenapa? Kan itu ikhwan sunnah rata-rata udah kenal sunnah semua. Justru lebih mangkel jadinya dibandingkan tinggal di keumuman orang-orang awam. Kenapa? Karena ekspektasi kita pasti lebih besar, harapan kita lebih besar. Kalau misalnya perumahan sunnah, semua tetangga kanan kiri depan belakang atas bawah sunnah semua. Ya, masya Allah. Ngaji semua, ngaji sunnah semua. Keluar cingkrangan dan cadangan semua, masya Allah. Apakah permasalahan selesai gitu aja? Semua mereka ahlul jannah semua insyaallah, kemudian baik semua perangannya? Ya enggak, kadang-kadang malah ekspektasi kita lebih besar. Karena kalau misalnya kita enggak disapa saja sama ikhwan sunnah, bapernya minta ampun. Antum enggak disapa sama tukang tape, biarin aja. Tukang tape enggak kenal sunnah, biarin, enggak nyapa saya. Tapi ke ikhwan sunnah, jenggot hampir sepusar misalnya, tapi kemudian dia enggak mau nyapa kita. Kan rasanya gimana di hati nih? Ya Allah. Ya begitu juga dengan dia. Kita enggak nyapa dia. Jadi sebenarnya saling harap menyapa satu sama lain, tapi pengen orang lain duluan yang nyapa dia. Sama-sama baper, akhirnya pulang-pulang cerita sama istrinya. Emang enggak enak kalau misalnya kita di perumahan sunnah kayak gini, enggak nyapa, padahal sama-sama kenal sunnah gitu, itu satu. Juga kadang-kadang sebagian dari ikhwan ngutang. Ya, ekspektasinya dia karena udah takut sama Allah, udah ngerti sunnah, insya Allah bakal bayar. Ternyata nunggu hari pembalasan ternyata. Ya kan? Ternyata nunggu hari pembalasan. Akhirnya kan sebel sendiri gitu loh. Lah katanya udah kenal sunnah, udah belajar sama Ustadz Kibar, tapi kok kayak gini urusan hutang, itu ada kayak gitu. Belum lagi anak-anaknya, ternyata ada yang bandel. Ekspektasi kita kan anak-anak ikhwan sunnah itu insya Allah sekolah di sekolah sunnah, akhlaknya baik, belajar Al-Quran banyak, bisa pandai baca. Ternyata ngomong jorok.
kita berpikir, ini kok anaknya Ikhwan Sunnah kok kayak gini ya, katanya kenal sunnah bapaknya. Jangan-jangan wah banyak ya ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau kita tinggal bareng sama, maksudnya tinggal satu kampung, satu kompleks sama orang-orang awam biasa, kadang kesalahan mereka kita maklumi karena kita nggak mengharapkan lebih dari mereka. Mereka ya cuman ya namanya juga nggak kenal sunnah ya wajar gitu. Dan kalau kita salah sedikit mereka juga maklumi, oh itu udah bagus dia, masih bagus masuk sholat berjamaah. Ya karena walaupun kita nih udah kenal sunnah, tapi kita punya kesalahan, apapun itu kesalahannya masih dimaklumi sama orang awam misalnya gitu. Jadi hidupnya seperti itu, mau tinggal dimanapun, namanya hidup sosial. Kalau misalnya mau nyari yang perfect, nggak bisa, nggak dapat. Bahkan sebagian orang menghindari perumahan-perumahan sunnah-sunnah seperti itu. Udah, saya menariknya heterogen aja lah, biar netral. Iya, biar netral. Tapi jangan kemudian malah kita tercampuri, akhirnya terwarnai. Ada sebagian dari ikhwan kayak gitu. Dulunya ngaji di kajian sunnah, di sholat juga suka di masjid sunnah. Sekarang jenggotnya masih, ngaji enggak sama sekali, sholat berjamaah enggak sama sekali. Jenggotnya doang yang tersisa itu pun nggak tahu kenapa kok masih sisain jenggotnya, masih tersisa jenggotnya. Dan dikhabarkan oleh beberapa tetangga, dia pun ikut minum gitu loh. Terwarnai dengan tetangga-tetangganya yang suka minum. Dia pun ikut minum walaupun nggak terang-terangan, tapi dihikayatkan dia juga ikutan, akhirnya keikut. Iya, jadi nggak mesti yang jenggotan kemudian. Jadi pergaulan ini jemaah sekalian. Ya, kita ini jangan terwarnai, kalau bisa mewarnai. Dan kita harus bersabar dengan apa-apa yang ada di sekitar kita dari pergaulan, baik keluarga, masih istri, anak, kerabat, teman, sesama workmate, teman kerja. Itu semua perlu kita perbaiki keadaan kita bersama mereka. Kita harus mempersiapkan mental kita karena pasti akan ada aib, kekurangan dan hal lain yang tidak kita senangi. Apabila kita mendapatkannya, maka hendaklah kita membandingkan antara tingkah lakunya dengan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap dia. Ini terutama terhadap istri. Seperti menjaga kekuatan hubungan dan kelanggengan kasih sayang yang terjalin sebelumnya, dijaga hubungannya jangan sampai retak. Ya, jadi kadang kata sebagian pakar atau ulama juga, dalam hubungan suami istri itu ngalah untuk kebaikan itu perlu gitu loh. Harus ada yang ngalah. Ya, harus ada yang ngalah. Kadang suami yang harus ngalah, kadang istri yang harus ngalah. Kalau dua-duanya sama-sama mendablek, nggak ada yang bakal ngalah, susah ini. Saling memecahkan satu sama lain. Ya. Juga selain itu, kalau misalnya masing-masing melihat aib, kekurangan pada pasangannya, ingat segala kebaikannya. Ingat segala kebaikannya. Memang di sini kemudian disuruh apa? Disuruh menutup mata dari kekurangan-kekurangannya dan memperhatikan kebaikan-kebaikannya. Tapi menutup mata ini bukan berarti kita membiarkan begitu saja kekurangannya, melestarikannya, enggak. Melainkan menutup mata dalam artian tidak terbiasa untuk mengingatnya, karena itu akan mengotori hati. Melainkan tetap mengoreksinya, karena amar ma'ruf nahi munkar itu tetap penting dan asas dalam kehidupan rumah tangga. Karena kalau enggak ada amar ma'ruf nahi munkar, seorang suami tidak melakukannya, maka suami tidak punya wibawa, tidak punya ketegasan. Tetap ingatkan, tetapi bukan berarti selalu dia ingat akan kekurangan pasangannya. Tetap ingatkan terus sambil memperhatikan kebaikan-kebaikannya. Maka persahabatan dan hubungan akan tetap terjalin serta perasaan pun menjadi tenang. Ya. Ini enggak azan-azan apa gimana, Pak? Berapa menit lagi kira-kira? 5. Ya. Kita menuju yang kedua. Faedah kedua dari hadis tadi, hendaklah kita berusaha menghilangkan kesedihan dan kegelisahan
menjaga hubungan baik, selalu memberikan hak-hak yang harus dipenuhi, sehingga tercipta ketenangan di antara kedua belah pihak. Ketahuilah banyak keretakan dalam rumah tangga terutama, itu di antara penyebabnya adalah hak-hak yang belum dipenuhi. Baik hak muasyarah, pergaulan terhadap istri, ataupun hak nafkah yang konkret, yang zahir seperti uang kurang, ya, kebutuhan belum terpenuhi, atau hak nafkah batin yang tidak ditunaikan. Ini juga bisa sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Maka untuk menghilangkan kesedihan, kegelisahan, dan menjaga hubungan baik, penuhilah hak-hak tersebut, ya, sehingga tercipta ketenangan di antara kedua belah pihak. Barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, apalagi menentangnya, bahkan melihat orang hanya kepada kejelekan-kejelekannya, menutup mata dari kebaikan-kebaikannya, pasti dia akan gundah. Itu orang kalau misalnya ingat kebaikan, ingat keburukan temannya atau teman hidupnya, itu aja yang diingat, pasti enggak tenang hidupnya. Dan kasih sayang yang terjadi antara keduanya pun menjadi keruh. Dan banyak hak yang seharusnya dijaga menjadi terputus. Maka masa bodoh akan kejelekannya, maksudnya masa bodoh di sini artinya tidak terlalu rutin memikirkannya, melainkan hanya mengingatkan saja dan menasihati, dan lebih melihat ke positif atau kebaikannya, itu insya Allah lebih menenangkan, ikhwas sekalian. Lebih menenangkan, karena istri itu mahal, pasangan itu mahal. Kalau yang mahal ini tidak dihargai, maka apalagi yang tersisa darinya? Enggak ada yang tersisa darinya. Khalas, seperti tidak ada nilainya. Sesuatu yang sudah tidak bernilai lagi, ya buat apa dipertahankan bagi kita? Tapi kadang-kadang sebenarnya itu bernilai, cuman karena kita kurang menghargai dan kurang bersyukur, maka seolah-olah tidak ada nilainya, padahal besar. Buktinya dulu mencintainya sebegitunya, buktinya dulu berjuang demi mendapatkannya. Tapi kenapa kok sekarang hilang nilainya? Karena apa? Karena yang diingat adalah keburukan-keburukannya. Bagaimana kalau itu terjadi pada orang lain terhadap diri kita? Yang diingat tentang kita buruknya aja, pasti kita nggak terima. Begitu pula dengan pasangan kita atau orang lain. Ya. Gimana? Ini udah ada suara azan itu atau semenit lagi? Atau anak azanin sekarang aja, nanti antum azan lagi, gimana? Oke, seperti itu. Banyak orang mempunyai idealisme yang melangit. Mental mereka siap untuk sabar dan tenang menghadapi berbagai cobaan dan musibah besar. Akan tapi mereka menjadi gelisah dan keruh perasaannya ketika menghadapi masalah-masalah kecil. Ajaib. Ada orang yang di masalah-masalah besar dia bisa sabar, tapi masalah pecicilan, masalah kecil, kaos kaki nggak ketemu, marah minta ampun. Iya, iya. Kita azan kalau gitu ya. Alhamdulillah. Ya insyaallah setelah ba'da isya kita lanjutkan insyaallah taala. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi di sini ada orang yang mereka memiliki himam ma'aliyah, memiliki idealisme yang tinggi, memiliki keinginan dan cita-cita yang tinggi, itu mampu untuk menghadapi cobaan dan musibah yang besar. Jadi mereka bisa mempertahankan prinsip mereka ketika terjadi kawarith, yaitu musibah-musibah, ujian,
tetap bisa bersabar dan tetap tenang untuk hal-hal atau untuk musibah-musibah yang besar. Tapi dikatakan di sini walakin 'indal umuri tafihatil basitati yaqlaquna wa yatakaddaru as-safa. Tetapi untuk hal-hal yang remeh, masalah-masalah kecil itu malah mudah apa? Mudah goyah. Mudah keruh perasaannya untuk hal-hal yang kecil. Kok bisa seperti itu coba? Wassababu fi hadza annahum wattanu nufusahum 'indal umuril kibar wa tarakuha 'indal umuris shighar. Sebab akan hal ini mereka itu penyebabnya adalah mereka hanya mempersiapkan mental untuk menghadapi masalah-masalah besar dan mereka meremehkan masalah-masalah kecil, tidak untuk menghadapi masalah kecil. Ya, jadi hanya masalah besar doang yang mereka antisipasi dan merasa bahwasanya masalah kecil itu nggak perlu difikirkan bagaimana menyikapinya. Ya. Taib, apa contohnya ikhwan? Contohnya apa? Mungkin bagi suami, misal dia bisa mengadakan rumah, maksudnya bisa memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anaknya. Itu perkara besar, ya. Tapi dia tidak tahan untuk bisa rutin menafkahi belanja harian. Ini masalah kecil memang, maksudnya tidak sebesar rumah, ya. Untuk bisa menghindari tudingan orang atau pertanyaan orang, udah punya rumah belum gitu. Dia bisa menghadirkan rumah besar, Masya Allah. Tapi untuk hal-hal kecil, kalau misalnya istrinya bertanya, minta dong ini buat beli ini besok, buat beli telur besok, buat beli, itu dia uring-uringan itu. Padahal ya cuman kasihlah 50.000 misalnya. Tapi bagi dia itu sesuatu yang nggak bisa dia tahan. Kenapa harus ngasih duit lagi? Kan saya udah ngasih rumah. Kenapa harus? Nggak bisa untuk masalah-masalah kecil malah. Iya. Yang mana sebaliknya orang kebanyakan lebih bisa di masalah-masalah kecil seperti ini, tapi untuk menghadirkan rumah mewah belum bisa. Ini masih mending ini. Yang penting ya kontrakan, yang penting bisa ada rumah untuk bertempat tinggal. Ya, jadi ada beberapa orang untuk hal-hal kecil dia tidak kuat. Karena dia hanya berpusat pikirannya yang penting masalah besar udah tuntas. Saya bisa menghandle ini khalas. Yang kecil udahlah, enggak usah dipikirin. Nah, sebagian laki-laki karena memang kita laki-laki ya lebih ke apa otak mana ya? Lebih ke global gitu, hal-hal global, hal-hal besar. Kadang-kadang untuk hal kecil itu kita nggak kuat, nggak tahan. Ya. Ada orang bersabar ketika menghadapi musibah besar, tapi tadi kaos kaki lupa naruh mana langsung emosi dia. Iya, kaos kaki lupa naruh mana langsung emosi, marah langsung. Ya, air misalnya, butek. Ya, kecil masalah kecil, air butek nggak tahan, takut nanti bakal kena virus atau kuman atau bakteri dan seterusnya. Masalah kecil, iya. Yang mana malah justru yang masa kecil itu jadi besar gara-gara apa? Tidak persiapan. Ajaib. Oke, seperti ini meninggalkan perkara kecil, maksudnya tidak memperhatikan bagaimana caranya untuk menghadapi masalah-masalah kecil. Ada sebagian bapak mendingan kelaparan daripada harus pergi ke warung atau ke warteg. Saking nggak bisanya dia belanja, nggak bisanya dia pergi ke warung. Mendingan diem aja, udah lapar, nahan lapar, nunggu bininya datang. Padahal bininya datang mungkin baru besok atau bahkan belum punya bini, ya mungkin.
Gak apa-apa kelaparan. Padahal kecil masalahnya. Dia cuman tinggal jalan aja ke warteg. Itu hal-hal yang kecil sebenarnya. Atau mungkin dia artis Instagram, kalau ketahuan keluar kemudian ke warteg, nanti bakal ada yang jepret, kemudian malu dia. Padahal itu delusi dia doang, halusinasi doang. Gak ada yang mau jepretin dia. Tapi karena apa ya, faktor hati itu sok-sok artis. Jadinya kalau keluar sedikit gengsi. Masa Ustadz Kibar masa ke warteg, malu lah. Udah gitu belinya jeroan lagi, malu lah. Jengkol jeroan, udahlah biar suruh istri aja, malu lah. Masa saya nanti ditanya sama orang, wah ternyata Ustadz Kibar supaya jadi kibar makan jeroan gitu. Enggak. Ya jadi pikiran macam-macam, pikiran sebenarnya jalanin, selesai urusan. Kadang-kadang delusi dan halusinasi yang membuat hal yang remeh tinggal dia lakuin, dia nggak bisa ngelakuinnya. Ada beberapa orang juga penuntut ilmu, untuk masalah-masalah pelik dan besar bisa dia ngomong. Ada salah satu dosen juga di daerah, aslinya orang Mesir, doktor juga, mengajar di salah satu universitas di Saudi Arabia. Ya, Masya Allah, pintar, Masya Allah. Ya, untuk hal-hal pelik, oh Masya Allah, pintar, luar biasa. Kemudian ditanya oleh salah satu dari mahasiswa tentang masalah fitnah kubur. Nanti di kubur kita akan ditanya apa, wahai Syekh? Bingung dia. Bingung jawabannya apa? Nggak tahu jawabannya. Tapi untuk perkara-perkara yang Masya Allah pelik, rumit, pintar sekali. Tapi untuk perkara yang sangat mudah, dia bingung. Karena selama ini yang dia pelajarin adalah hal-hal yang rumit itu. Sedangkan sunnah Nabi yang simple, yang mudah dipahami oleh orang awam, dia nggak paham, bingung. Oh, saya nggak tahu tuh, Masya Allah, kaget ya. Itu ketika seseorang itu hanya mempersiapkan untuk sesuatu yang besar, pelik atau rumit, tapi untuk hal yang simple malah nggak bisa dia melakukan itu. Dan itu bisa terjadi pada manusia, terutama laki-laki ya. Maka kemudian orang yang, atau dikatakan di sini, ternyata hal itu membahayakan dan mempengaruhi ketenangan mereka. Ketika semua orang itu bisa melakukan hal yang kecil itu, dia sendiri nggak bisa, luar biasa. Dia sendiri nggak bisa. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi masalah-masalah kecil dan besar sekaligus. Ya, dalam berumah tangga terutama pemimpin, yaitu laki-laki, masalah besar, masalah kecil harus dia insya Allah bisa untuk menghadapinya. Mungkin gak harus dia melakukan segala hal, tetapi minimal dia punya sikap yang bersifat mengayomi, mengarahkan. Ya, coba genteng bocor, kan gak harus kita harus ahli dalam menambal apa genteng diapain biasanya kalau bocor? Masa ditambal sih? Didempul ya. Diganti. Ya kita nggak harus naik ke atas, kita bisa nyari tukang ahlinya. Ya selain itu memberikan dia nafkah juga kan gitu. Ya, tapi kalau genteng bocor, misalnya istri bilang, "Pak, genteng bocor." Ya, kemudian langsung ketakutan, "Waduh, gimana ya? Ya genteng bocor. Ya gimana ya? Enaknya ngapain kita ya?" Ya enggak usah ngapa-ngapain. Tinggal cari tukang kan gitu. Tapi uring-uringan bingung. Kira-kira kalau genteng bocor manggil siapa ya? Ya enggak tahu, kata istri. Sama-sama bingung nih. Ya harus tahu punya ini. Oh, cari apa? Cari tukang yang terdekat. Warga baru nggak ngerti siapa tukang terdekat, tanya tetangga. Jangan dong, malu tanya tetangga, gak enak, masa kita punya rumah genteng bocor, malu mereka, repot lagi urusannya ini. Ya, tanya tetangga, ada satpam, tanya satpam, ada tukang dagang keliling, tanya, ada nggak di sini tukang yang bisa kita tanya. Ada beberapa orang yang nggak mau nanya, entah karena gengsi atau ketakutan. Ajaib itu, ajaib. Akhirnya ya udah istiqomah aja, biarin gentengnya, biarin aja bocor.
Akhirnya istrinya ngambil inisiatif untuk nanya-nanya ke tetangga. Akhirnya istri yang tanya, suaminya udah ngopi aja di rumah. Kemudian datang tukang. Bingung suaminya. Ini siapa kok ada orang asing datang sini? Bukan alien itu orang asing. Itu tukang buat benerin genteng. Sekarang tinggal bayar. Waduh, bayar lagi. Coba kok kamu nggak usah manggil tukang, kan kita nggak keluar duit. Ini repot punya teman makhluk hidup seperti ini, repot cuma. Ya. Dan kemudian juga dia juga mengharap agar urusannya tidak diberikan atau dibebankan kepada dirinya sendiri. Jadi orang kalau misalnya kita nih kuat, itu bukan hanya kita menghadapi masalah kecil dan besar sekaligus bisa, melainkan juga harus bisa dan rajin memohon pertolongan kepada Allah. Juga mengharapkan agar urusannya tidak diberikan atau dibebankan kepada dirinya sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ya, dalam berkeluarga terutama. Mau lahiran misalnya, ya, baik laki-laki baik suami atau istri harus sama-sama kuat. Ini permasalahan. Baik normal maupun sesar. Kalau sesar, maka ya harus kuat-kuat dari segi apa? Duit. Iya, udah gitu nggak pakai BPJS, nah kan? Karena sampai sekarang belum pakai nggak pakai seperti itu. Di kelahiran kedua itu di salah satu rumah sakit, ya, di daerah Jakarta, masuk Jakarta Timur dia berarti ya. Itu dari awal itu udah ditakut-takutin sama semua dari orang di rumah sakit itu. Bapak ini kalau misalnya nggak pakai BPJS nanti bisa berapa puluh gitu. Disebutkan nominalnya berapa puluh gitu. Anak sampai ya Allah, jangankan berapa puluh, ini tabungan berapa ini ya. Aduh. Nah jadi kadang wah gimana ya. Tapi tetap Allah tunjukkan di hati anak ketika itu istiqomah aja, nggak usah pakai itu. Kalau bisa insya Allah. Ya. Nggak bu, saya nggak mau daftar dulu udah. Maksudnya nggak mau daftar BPJS. Saya lanjut aja, nggak apa-apa. Tekan kontrak nggak apa-apa. Nanti Bismillah aja lah gimana nanti. Beneran nih Pak? Ya beneran, masa bohongan kan? Iya. Nanti di pendaftaran juga gitu juga. Bener nih Pak nggak pakai BPJS. Itu seolah-olah ada tuh dosa besar banget itu nggak pakai BPJS itu. Kayaknya udah durhaka banget kayaknya. Diomongin terus gitu. Supaya apa? Supaya daftar, mungkin karena pihak rumah sakit kerjasama gitu kan sama BPJS. Ya nasi nggak peduli dengan itu semua. Udah Bismillah aja Pak, udahlah. Pak saya nggak mau ribet nambah-nambah urusan. Langsung aja Pak, nanti biar saya bayar insyaallah. Anda nggak tahu berapa bayarnya. Ya. Tapi alhamdulillah ketika terketahui berapa, dan itu alhamdulillah pas dengan uang yang Anda punya. Alhamdulillah nggak seperti yang di gadang-gadang kalau mereka sampai puluhan juta. Ini penyakitnya bahaya nih Pak, ini. Wah, Bismillah dah, lanjutin aja Bu, udah nggak apa-apa, nanti gampang. Ya alhamdulillah ternyata nggak seperti yang dikhawatirkan. Jadi kadang harus kuat seperti itu. Kalau nggak kuatan, ya kita down dulu. Waduh, berapa juta nih? Harus pakai BPJS. Aduh, udahlah, Bismillah pakai BPJS mulai. Ya nggak apa-apa sih kalau emang nggak mampu, fadl. Tapi kalau mampu, Bismillah. Kalau antum yakin sama Allah, Allah akan cukupkan. Nggak mungkin Allah nggak cukupkan. Yakin nih, nggak mungkin. Apalagi tentang anak. Ya. Dan seterusnya juga masalah kelahiran. Itu kan antara hidup dan mati. Ya kan? Ya tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Harus kuat. Ya kepikiran. Tapi kan kita punya Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan dia juga mengharap agar urusannya tidak dibebankan kepada dirinya sendiri walaupun hanya sekejap mata. Yaitu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Perbaikilah urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan engkau serahkan atau bebankan urusan-urusan kepada diri saya saja walaupun sekejap mata pun. Jadi semua yang
Allah takdirkan dari beban-beban itu, kita butuh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menuntaskannya. Apalagi masalah-masalah keluarga, selesai musibah ini ada ujian lain, selesai bayaran ini ada bayaran lain, anak makin banyak ada lagi ini dan seterusnya. Yang semua itu kita nggak bisa mengerjakannya sendiri, melainkan butuh Allah Azza wa Jalla. Sekarang bagi kita, misal ngelihat anak-anak sudah mulai besar, ya kan? Dan juga ada kenyataan yang kita tahu biasanya tingkat perceraian itu biasanya ketika anak-anak udah mulai SMP, SMA, tuh mulai itu orang tuanya uring-uringan karena biaya hidup, beban hidup, dan juga anak-anaknya kadang-kadang ngeselin juga. Makanya kalau antum survei perceraian itu rata-rata bukan terjadi pada pasutri baru yang anaknya mungkin masih unyu-unyu, masih SD atau masih balita, itu masih oke gitu. Nanti ujian ketika anak SMP harus ke pesantren sunnah, dan pesantren sunnah harus yang mahal. Udah pusing itu. Iya, nyari beasiswa nggak ada, nyari yang gratisan nggak ada, berbayar semua. Udah gitu, kayaknya kurang duit, uring-uringan pusing. Kalau nggak kuat, bisa stres, down, dan bisa pisah. Kadang-kadang bisa pisah. Itu yang terjadi banyak. Bukankah waktu di pandemi awal-awal tuh, sampai di Bandung ngantri para ummahat untuk gugat cerai. Rata-rata sebabnya apa? Fulus. Nggak ada sebabnya karena rumahnya ada undur-undur, nggak ada. Sebabnya pasti fulus. Kurang. Fulus, nggak ada fulus. Suaminya nganggur, di PHK atau nggak kerja, orderan sepi. Nah, fulus nggak ada. Ya udah pada gugat cerai. Ya, anak-anak kemudian terlantar, berikutnya udah terjadilah hal-hal yang merupakan bukti ini belum kuat mereka ini. Belum kuat. Makanya kita perlu apa? Dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sering berdoa dan minta pertolongan Allah agar urusan kita itu tidak dibiarkan kita terlantar mengurusi sendiri, melainkan di bawah bimbingan Allah Azza wa Jalla, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sesulit apapun, kalau Allah tolong, hikmahnya luar biasa dan nikmat insyaallah ta'ala. Memang rasanya nggak enak di awal-awal, tapi ambil hikmahnya, maka pahala besar dan juga hati akan lebih tenang insyaallah ta'ala. Maka kalau misalnya dia siap menghadapi masalah kecil dan besar, kemudian dia selalu minta tolong sama Allah, maka saat itulah masalah kecil dan besar mudah dihadapi, sementara jiwanya tentram dan hatinya tenang. Kan enak kita pulang kajian hati tentram, kan senang. Pulang kerja hati nggak panas. Iya, karena apa? Karena merasa bahwasanya kita bisa insyaallah menghadapi yang besar dan kecil karena ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang mengandalkan dirinya, dia itu menghadapi masalah besar sok bisa, menghadapi yang kecil juga sok bisa. Tapi sebenarnya bisa saja dia ditolong Allah tanpa dia sadar. Dan kita semua ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kalau misalnya tidak ditolong oleh Allah, maka udah stres mungkin kita semua, apalagi menghadapi zaman seperti ini. Kebutuhan yang luar biasa. Dan juga untuk membahagiakan hati kita juga jemaah sekalian, yaitu setelah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang terdekat, terutama sekali pasangan dan anak. Maka pasangan ini mahal, anak-anak terutama anak perempuan mahal. Semua itu ladang ibadah kita. Maka barang siapa yang berbuat ihsan kepada keluarganya, maka kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kebaikannya kepada istrinya. Ahli di sini istrinya, ya. Dan juga istri memiliki hak, anak-anak juga memiliki hak. Jangan sampai kita tidak memenuhi hak mereka sehingga tidak tenang hidup kita sebagai hukuman dari Allah di dunia ataupun di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addayanna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha
minasyatil qarna. Pasti hak-hak itu nanti di akhirat, di hari kiamat akan dikembalikan kepada pemiliknya, pasti. Jadi kalau misalnya kita tidak menafkahi istri kita, berarti kita merampas hak dia, dan juga kita berhutang padanya. Nanti di akhirat itu wajib ditunaikan hak-hak tersebut. Jadi nggak bisa dilupakan hutang kita kepada istri dari segi nafkah yang cukup. Padahal kita mampu, ya nggak menafkahi, maka itu menjadi hutang. Ya, sampai kalau binatang saja, domba yang patah tanduknya karena diseruduk oleh domba yang bertanduk, maka di hari akhir itu akan ada hukum qisas, maka haknya akan dipenuhi. Itu yang binatang. Maka manusia ya lebih dipenuhi lagi haknya. Barang siapa yang berusaha untuk menunaikan hak keluarganya, dia akan berbahagia. Ana yakin dia akan berbahagia. Maka kabar gembira bagi para laki-laki, ya suami yang berjuang untuk menafkahi istrinya, maka sesungguhnya Anda adalah pahlawan dan Allah akan menangkan hati Anda dengan mencari nafkah dengan nafkah yang baik, dan anak-anak insyaallah akan menjadi saleh atau salehah dengan nafkah yang halal, yang baik, bukan ditelantarkan. Karena penelantaran sekarang terhadap anak-anak itu adalah penyesalan kemudian yang luar biasa. Penyesalan di hari nanti, dan juga penyesalan di masa depan anak-anak ini ketika kita sudah tua, mereka akan mengingat bahwa saya bapaknya ini nggak beres ya gitu. Jadi harus dibereskan jemaah sekalian. Kabar gembira buat kita semua para bapak yang insyaallah berjuang untuk keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kajian ini insyaallah menyadarkan kita betapa pentingnya keluarga kita untuk ditarbiyah dan diberi nafkah zahir dan juga batin. Dan semoga Allah langgengkan semua keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah tidak akan mengkhianati doa kita. Allah tidak akan mengganjari keburukan dengan kebaikan kita. Pasti Allah ganjari kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, semoga kabar gembira buat kita semua insyaallah. Sampai rumah semakin sayang sama istri dan anak, semakin semangat untuk menafkahi dan berbuat ihsan pada mereka, maka semakin tenang hati kita menjadikan anak dan istri kita qurrata ain. Jadi pulang ke rumah adem hati. Coba kalau pulang ke rumah ngeliat bini sebel, kesel, ngeliat anak kesel, itu nggak enak. Besok pergi kerja juga nggak enak karena terwariskan kekesalan di hati. Akhirnya teman kerja kena imbasnya, dia nggak tahu apa-apa, kita omelin. Padahal kita lagi kesal sama istri dan anak. Maka ketika kesal seperti itu, ingat sabda Nabi tadi, la yafraq mu'minun mu'minatan. Jangan benci total pada istri sendiri. Ya, kalau misalnya ada yang nggak disukain, ada kebaikan pada dia yang bisa kita ingat-ingat dan kita kenang. Ya begitu. Begitu jemaah sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.